Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini berjudul dengan penciptaan manusia berdasarkan teori sains dan kesesuaiannya dalam Al-Quran, yang disusun oleh kelompok 6, yaitu WK Muklis Aisyah dengan NIM 12211193016 dan Ayu Siorini dengan NIM 12211193019. Penciptaan manusia berdasarkan teori sains dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Ada beberapa kategori, yakni 1. Manusia dalam konsep sains Islam. 2. Proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. 3. Proses penciptaan manusia berdasarkan hadis. 4. Kontekstual embriologi, perspektif Al-Quran, dan ilmu pengetahuan sains. Manusia dalam konsep sains Islam. Buku dengan judul Bible, Al-Quran, dan Sains yang ditulis oleh Muirik Bukail menjelaskan tentang fase-fase perkembangan manusia dari mulai embrio menurut Al-Quran, penyelidikan para ahli biologi, dan kedokteran. Bukail menyatakan manusia terjadi melalui proses-proses yang lazim dan umum terjadi bagi hewan yang menyusui. Kejadian manusia pada awalnya terjadi karena pembuahan atau fecundation dalam saluran telur atau tuba falopi. Ada suatu telur atau ovum yang memisahkan dari ovarium pada saat terjadi siklus menstruasi yang menyebabkan pembuahan oleh sperma laki-laki yang lebih populer dengan sebutan spermatozoa. Pendapat penyusun tafsir Al-Muntahah tersebut di atas jika dibandingkan dengan pendapat Bukail terdapat perbedaan dalam penyusun urutan lapisannya, yakni dalam tafsir Al-Muntahah menggabungkan antara perut rahim dan plasenta jadi satu. Demikian pula dengan perut, karion dan amnion dijadikan satu. Proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan serta fase atau tahapan yang terjadi dalam proses penciptaan janin manusia. Salah satunya ada pada Al-Quran surat As-Zumar ayat 6 telah menjelaskan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi melalui 3 kegelapan dalam perut ibunya. Kemudian, generasi setelah Nabi Adam, proses penciptaannya melalui reproduksi sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 5 dan surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Kemudian disempurnakan dengan peniupan ruh, surat Syad ayat 72, dan pada akhirnya menjadi manusia terbaik dengan penciptaan yang sempurna, surat At-Tin ayat 4. Proses penciptaan manusia berdasarkan hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewakilkan terhadap rahim atau wanita seorang malaikat yang mengatakan, wahai Tuhanku, ini nutfah atau air mani. Wahai Tuhanku, ini alahal segumpal darah. Wahai Tuhanku, ini mudghah segumpal daging. Ketika Allah hendak menyempurnakan ciptaannya, maka malaikat bertanya, apakah laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana rezeki dan ajalnya, semua itu ditulis saat di perut ibunya. Hadis HR Bukhari nomor 318, Fathul Bari bab haid, yang disempurnakan kejadiannya dan tidak sempurna. Yang keempat, kontekstual embriologi, perspektif Al-Quran, dan ilmu pengetahuan sains. Tahap-tahap yang telah dijelaskan oleh kedua ayat di dalam Al-Quran secara umum tahapnya sebagai berikut. Setiap wanita pada dasarnya memiliki sel telur. Ketika tidak dibuahi, maka akan disimpan pada semacam wadah yang disebut falopi. Namun ketika laki-laki dan perempuan bersekaman, maka
akan ada sperma yang membuahi ovarium. Dijelaskan oleh Lajnah Pentafsihan Mushaf Al-Quran tahun 2016. Adapun pada penelitian Sanders 2012 dijelaskan bahwa tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Tahap gametogenesis, yakni pembentukan gamet perempuan dan laki-laki atau gen sel telur dan sperma. Kedua, tahapan perkembangan minggu ke-1 terjadi proses ovulasi sampai pada tahap implantasi. Ketiga, tahap perkembangan minggu kedua terjadi pembentukan bilaminar gen disc atau embrio 2 lapis. Tahap keempat, tahap perkembangan minggu ke-3 sampai 8 yang disebut dengan periode embrionik, yaitu terjadi pembentukan sistem tubuh. Dan yang kelima, tahap perkembangan bulan ke-3 sampai masa persalinan adalah masa fetus dan berperannya plasenta dalam perkembangan manusia. Dude 2011 memaparkan perkembangan manusia diawali dari tahap prefertilisasi, periode mingguan, periode embrionik, dan organogenesis. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, atau A, prefertilisasi meliputi perkembangan organ reproduksi seksual, perkembangan kromosom, meiosis, organogenesis, spermatogenesis. B. Perkembangan minggu 1, hari ke-1 sampai 7 meliputi fertilisasi, pembelahan, blastox, dan implantasi. C. Perkembangan minggu ke-2, hari ke-8 sampai 14 meliputi pembentukan embrioblast lanjutan, trophoblast lanjutan, dan mesosderm extraembrio. D. Periodik embrionik meliputi pembentukan embrioblast lanjutan, vacuogenesis, dan plasenta. Dude 2011. Periode 3 bulan sampai lahir disebut organogenesis sampai parturisis. Terjadi perkembangan organ dan sistem tubuh dan proses kelahiran. Sekian dari penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.